Assalamualaikum, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, tenang, dan dikelilingi hal-hal baik. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah di channel ini. Tempat kita berbagi cerita-cerita kehidupan yang sederhana, tapi seringkali menyimpan makna yang dalam. Seperti biasa, kalau cerita-cerita di sini pernah menemani kalian di waktu lelah, di perjalanan, atau sebelum tidur, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi kisah yang menyentuh dan membumi. Kali ini, kita akan menyusuri sebuah cerita yang berawal dari hal yang terlihat sangat biasa tentang seorang wanita tua, sebuah bank besar, dan sebuah tas kresek yang mungkin tak pernah dianggap penting oleh siapapun. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, hanya langkah pelan seorang perempuan yang datang dengan niat sederhana. Dari luar, semuanya tampak normal, bahkan cenderung sepele. Namun, seperti hidup itu sendiri, seringkali hal-hal kecil justru menyimpan cerita yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Mari kita mulai kisah ini, perlahan, dengan hati yang terbuka. Karena kadang, pelajaran terbesar datang dari sosok yang paling mudah kita abaikan. Pagi itu, pintu kaca bank terbuka dan tertutup silih berganti. Suara mesin antrean, derap sepatu, dan percakapan pelan bercampur menjadi satu irama yang khas. Udara ruangan terasa sejuk, kontras dengan panas matahari di luar. Di antara lalu lalang nasabah yang rapi dan wangi parfum mahal. Seorang wanita tua melangkah masuk dengan gerakan pelan. Pakaiannya sederhana, bahkan bisa dibilang lusuh. Kerudung tipis yang warnanya sudah memudar menutup sebagian rambut putihnya. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kresek yang tampak sudah sering dipakai. Isinya tidak banyak, tapi cara ia menggenggam tas itu seolah menyimpan sesuatu yang penting. Langkahnya tidak tergesa. Ia sudah terbiasa berjalan dengan ritme yang tenang, seperti seseorang yang tidak lagi dikejar oleh waktu. Ia berhenti sejenak di dekat mesin antrean, matanya menyipit, membaca tulisan di layar kecil itu. Setelah beberapa detik, ia menekan tombol dengan hati-hati, seakan takut salah. Sebuah kertas kecil keluar, dan ia menerimanya dengan senyum tipis. Nomor antreannya tidak terlalu jauh, tapi ia tetap memilih duduk di kursi paling ujung. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat hampir seluruh ruangan. Para pegawai bank bergerak cekatan di balik meja. Nasabah datang dan pergi, sebagian berbicara di ponsel, sebagian lagi sibuk membuka map atau dompet tebal. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang menghela napas panjang karena menunggu terlalu lama. Wanita tua itu hanya duduk diam, tangannya bertumpu di atas tas kresek. Sesekali jari gerinya meremas plastik tipis itu tanpa sadar. Matanya mengikuti pergerakan orang-orang, bukan dengan rasa iri, tapi dengan kebiasaan seseorang yang sudah lama menjadi pengamat hidup. Beberapa pasang mata sempat melirik ke arahnya. Ada yang hanya sekilas, ada pula yang menatap sedikit lebih lama, lalu berpaling. Ia menyadarinya, tapi tidak bereaksi. Ia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Tatapan yang tidak selalu berniat jahat, tapi juga tidak sepenuhnya ramah. Tatap yang membuat seseorang merasa ada, sekaligus seperti tidak ada. Seorang ibu muda duduk 2 kursi darinya, sibuk menenangkan anak kecil yang merengek. Seorang pria berjas berbicara pelan dengan nada tergesa di telepon. Di sudut lain, 2 orang nasabah tampak berbisik sambil sesekali melirik ke arah wanita tua itu, lalu kembali pada obrolan mereka. Tidak ada kata-kata yang jelas terdengar, hanya gerakan bibir dan ekspresi yang sulit dibaca. Wanita tua itu menghela napas pelan, bukan karena lelah, tapi seperti seseorang yang sedang mengumpulkan kesabaran. Ia menatap nomor antreannya, lalu menatap jam di dinding. Waktu berjalan lambat, tapi ia tidak keberatan. Menunggu sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak lama. Sesekali, ia mengusap kerudungnya agar lebih rapi. Tangannya yang keriput bergerak hati-hati, seolah setiap gerakan adalah pengingat bahwa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Namun sorot matanya masih jernih, ada ketenangan di sana.
ketenangan orang yang telah melewati banyak hal. Meski dunia tidak pernah benar-benar memberinya panggung untuk bercerita, di tengah hiruk pikuk kecil itu, keberadaannya nyaris tidak diperhitungkan. Tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang bertanya apakah ia butuh bantuan. Ia hanya satu dari sekian banyak orang yang datang dan pergi. Hanya saja, ia datang dengan kesederhanaan yang membuatnya mudah terlewatkan. Namun, bagi dirinya sendiri, hari itu bukan hari yang biasa. Ada niat kecil yang ia bawa, sesuatu yang sederhana, tapi cukup berarti. Ia menatap tas kresek itu lagi, lalu tersenyum samar, seolah sedang menguatkan diri sendiri. Nomor antreannya belum juga dipanggil. Suara mesin kembali berbunyi, memanggil nomor lain. Wanita tua itu tetap duduk, menunggu dengan sabar. Dalam keramaian yang sibuk, ia tetap menjadi sosok yang tenang, hampir tak terlihat. Dan mungkin, justru karena itulah, tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa di balik kesederhanaan itu, tersimpan sebuah cerita yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun di ruangan itu. Nomor antrean terus berganti. Di layar, suara mesin terdengar datar, memanggil satu persatu. Wanita tua itu masih duduk di tempat yang sama. Posisi duduknya tidak berubah. Hanya sesekali ia menggeser tas kresek agar lebih dekat ke kakinya. Di sekelilingnya, suasana mulai terasa sedikit berbeda. Beberapa nasabah kini tidak lagi hanya melirik sekilas. Ada tatapan yang lebih lama, lebih terang-terangan. Seorang pria paruh baya yang duduk di seberangnya mengernyitkan dahi. Setiap kali wanita itu bergerak, tatapannya seperti menilai, bukan sekadar melihat. Seorang wanita dengan pakaian rapi menutup hidungnya sebentar dengan sapu tangan. Meski tidak ada bau apapun yang jelas tercium, bisik-bisik kecil mulai terdengar, meski tidak pernah benar-benar sampai ke telinga wanita tua itu. Namun bahasa tubuh orang-orang sudah cukup bicara. Bahu yang sedikit menjauh, kursi yang digeser, pandangan yang cepat dialihkan. Ketika mata mereka bertemu, hal-hal kecil, tapi cukup untuk membuat seseorang merasa tidak diinginkan. Wanita tua itu menyadari semua itu. Ia tidak tuli, dan ia tidak buta. Namun ia memilih untuk tetap menunduk, menatap kertas antrean di tangannya. Bibirnya sedikit terkatup rapat, seperti sedang menahan sesuatu. Bukan marah, lebih kepada kebiasaan menahan diri, agar tidak menambah beban pada situasi yang sudah tidak nyaman. Di balik meja teller, seorang pegawai wanita terlihat mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sabar. Tangannya mengetuk meja kecil dengan ujung pulpen. Setiap kali wanita tua itu terlihat bergerak atau berdiri sedikit, teller itu melirik dengan ekspresi yang sulit dijelaskan antara lelah, tidak peduli, dan sedikit jengkel. Ketika seorang nasabah lain selesai dilayani, teller itu menghela napas kecil. Bukan kepada wanita tua itu secara langsung, tapi cukup keras untuk terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. Seolah antrean hari itu terlalu panjang, dan keberadaan siapapun yang dianggap tidak penting menjadi tambahan beban. Seorang nasabah muda yang berdiri di dekat loket sempat melirik wanita tua itu, lalu berbisik kepada temannya. "Kenapa sih orang kayak gitu ke bank besar begini?" Kalimat itu diucapkan pelan, tapi tidak cukup pelan untuk benar-benar tersembunyi. Temannya hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk, seakan setuju tanpa perlu berkata apa-apa. Wanita tua itu menarik napas lebih dalam, tangannya sedikit bergetar saat meremas ujung tas kresek. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi tubuhnya mengingatkan bahwa ia sudah terlalu sering berada di posisi seperti ini. Posisi di mana keberadaannya dipertanyakan hanya karena cara ia berpakaian dan cara ia membawa diri. Di sisi lain ruangan, seorang satpam berdiri memperhatikan antrean. Pandangannya sempat tertuju pada wanita tua itu lebih lama dari yang lain. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang menilai, seolah sedang mempertimbangkan apakah kehadiran wanita itu akan menimbulkan masalah. Tidak ada yang mengusir, tidak ada yang secara langsung berkata kasar, tapi dinginnya sikap itu terasa jelas, seperti udara yang tidak terlihat, tapi cukup membuat kulit merinding. Wanita tua itu menegakkan sedikit punggungnya. Ia mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya, ia berkata pada dirinya sendiri,
bahwa ia hanya perlu menunggu, bahwa ia berhak berada di sana, sama seperti yang lain, bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun hanya dengan datang dan duduk. Namun, meski ia mencoba meyakinkan diri, rasa kecil itu tetap menyelinap. Rasa seolah ia harus meminta maaf hanya karena keberadaannya. Rasa seolah ia harus berterima kasih hanya karena diizinkan menunggu. Nomor antreannya hampir mendekati gilirannya. Beberapa orang di sekitarnya mulai terlihat tidak sabar, melirik jam, menghela napas, atau berdiri sambil menggetuk-getukan kaki. Wanita tua itu tetap duduk, menunggu, dan gentenang. Meski di dalam dadanya ada perasaan yang semakin berat, konflik itu belum meledak. Belum ada suara yang meninggi, belum ada kata-kata yang menusuk langsung. Tapi di ruangan itu, garis tak kasat mata sudah terbentuk. Garis antara mereka yang dianggap pantas dan mereka yang dianggap mengganggu, dan tanpa seorang pun benar-benar mengatakannya, wanita tua itu berdiri tepat di sisi yang seringkali tidak diinginkan. Suara mesin antrean kembali berbunyi. Nomor yang tertera di layar kini sama dengan yang ada di kertas kecil di tangan wanita tua itu. Ia menatapnya beberapa detik, seolah memastikan tidak salah. Lalu, dengan gerakan pelan, ia berdiri dari kursinya. Lututnya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena usia yang tidak lagi muda. Langkahnya menuju loket terasa lebih panjang dari biasanya. Beberapa pasang mata kembali mengikuti pergerakannya. Ia bisa merasakan itu. Meski tidak semua, ia balas dengan tatapan. Tangannya menggenggam tas kresek lebih erat. Seakan di dalamnya ada sesuatu yang memberinya keberanian. Di balik kaca loket, teller wanita yang sejak tadi terlihat tidak sabar menatap layar komputernya tanpa langsung mengangkat kepala. Jarinya bergerak cepat di keyboard. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya melirik ke arah wanita tua itu. "Iya, ada keperluan." Pak, tanyanya dengan nada datar. Bukan kasar, tapi juga jauh dari ramah. Wanita tua itu sedikit membungkukkan badan. Kebiasaan lama yang muncul setiap kali ia berbicara dengan orang yang dianggap lebih muda atau lebih berkuasa. "Saya mau tarik uang, Mbak," katanya pelan. Suaranya lembut, hampir tenggelam oleh suara-suara di ruangan. "Tolong buku tabungan dan KTP-nya," ujar teller itu singkat. Wanita tua itu membuka tas kreseknya. Gerakannya hati-hati, seolah takut menjatuhkan sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah dompet kecil yang warnanya sudah pudar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan buku tabungan yang sampulnya terlihat lama. Juga kartu identitas yang sadit-saditnya sudah agak terlipat. Ia menyerahkannya melalui celah kecil di loket. Teller menerima dengan satu tangan, lalu mulai mengetik lagi. Matanya bergerak cepat membaca layar. Alisnya sedikit terangkat, bukan karena terkejut, tapi seperti sedang memeriksa sesuatu yang menurutnya merepotkan. "Mau tarik berapa, Bu?" tanyanya. "2 juta rupiah, Mbak," jawab wanita tua itu dengan nada hati-hati, seolah takut jumlah itu terdengar terlalu besar atau terlalu kecil. Teller berhenti mengetik sejenak. Ia melirik antrean di belakang wanita tua itu, lalu kembali menatap layar. "Bu, untuk transaksi seperti ini, sebaiknya datang lebih pagi. Antreannya lagi penuh," katanya. Nada suaranya masih datar, tapi ada sedikit penekanan di kata penuh. Wanita tua itu mengangguk pelan. "Saya dari tadi pagi, Mbak. Sudah menunggu," katanya lirih. Tidak ada nada protes, hanya penjelasan sederhana. Teller menghela napas kecil. "Maksud saya, Bu, sistemnya sedang padat, bisa datang besok atau lain hari saja. Lebih cepat nanti prosesnya," ujarnya, sambil mendorong buku tabungan dan KTP itu kembali ke arah wanita tua itu. Gerakan itu sederhana, tapi rasanya seperti dorongan yang lebih besar dari sekadar mengembalikan dokumen. Wanita tua itu terdiam beberapa detik. Tangannya terulur, menerima kembali barang-barangnya. Jari-jarinya sedikit gemetar. "Kalau sekarang tidak bisa, ya Mbak?" tanyanya pelan, dengan mata yang sedikit menunduk. Ada harapan kecil di sana. Bukan karena uang semata, tapi karena ia ingin merasa diperlakukan sama. Teller melirik lagi ke layar, lalu ke antrean di belakang. "Bisa, Bu, tapi ya, sebaiknya nanti saja. Banyak antrean," katanya. Kali ini nadanya terdengar lebih cepat.
seperti ingin segera menutup percakapan. Wanita tua itu menelan ludah, dadanya terasa sedikit sesak. Ia tidak ingin merepotkan, ia tidak ingin menjadi beban, tapi ia juga tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Ia sudah mengumpulkan tenaga dan keberanian untuk datang hari itu. Tidak apa-apa, saya tunggu saja Mbak, katanya perlahan. Saya tidak buru-buru, tapi saya perlu hari ini. Kalimat itu keluar dengan sangat hati-hati. Tidak ada tuntutan, hanya permohonan kecil yang dibungkus dengan kesopanan. Taylor memandangnya sejenak. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk membuat wanita tua itu merasa seperti sedang dinilai. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari kerudungnya yang pudar sampai tas kresek yang masih ia genggam. Saya bilang kan, antreannya banyak, jawab Taylor itu, sedikit lebih tegas. Masih belum kasar, tapi dingin. Biar lebih cepat, datang besok saja. Ya, seorang nasabah berdeham, seolah ingin mengingatkan bahwa ia juga sedang menunggu. Wanita tua itu bisa merasakan tekanan itu dari berbagai arah. Dari Taylor, dari antrean, dari suasana yang membuatnya merasa tidak pada tempatnya. Ia mengangguk lagi. Kali ini, lebih pelan. Baik, Mbak, katanya. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Saat ia menarik kembali tangannya dan memegang tas kresek, ada rasa perih yang tidak terlihat, bukan karena ditolak secara langsung, tapi karena cara penolakan itu membuatnya merasa kecil, seperti kehadirannya bukan prioritas, seperti kebutuhannya bisa ditunda, karena ia bukan siapa-siapa. Ia berbalik perlahan dari loket. Langkahnya kembali menuju kursi terasa lebih berat dari sebelumnya. Beberapa pasang mata kembali mengikutinya. Kali ini, ia tidak lagi menatap sekeliling. Pandangannya lurus ke lantai. Di dalam hatinya, ada luka lama yang kembali tergores. Luka karena sering dianggap tidak penting. Luka karena terlalu sering diminta mengalah. Luka karena terlalu sering belajar untuk diam demi menjaga perasaan orang lain. Dan di tengah keramaian bank itu, ia kembali duduk dengan senyum tipis yang menutupi perasaan yang jauh lebih dalam dari yang bisa dilihat siapapun. Wanita tua itu duduk kembali di kursi paling ujung. Tangannya masih memegang tas kresek, seolah benda sederhana itu adalah satu-satunya hal yang memberinya rasa aman. Di sekelilingnya, suara bank tetap berjalan seperti biasa. Mesin antrean berbunyi, langkah kaki hilir mudik, percakapan pendek antara pegawai dan nasabah. Namun bagi dirinya, dunia seakan sedikit menjauh. Matanya menatap kosong ke depan. Tapi pikirannya melayang jauh, menembus dinding kaca bank, menembus waktu, kembali ke masa yang jarang ia ceritakan pada siapapun dulu. Bertahun-tahun yang lalu, ia bukanlah wanita tua yang duduk diam di sudut ruangan. Ia pernah menjadi seorang ibu dengan rumah, dengan keluarga, dengan kehidupan yang terlihat baik-baik saja dari luar. Ia pernah mengenakan pakaian rapi setiap hari, membawa tas kulit dan masuk ke tempat-tempat seperti ini tanpa rasa canggung. Lalu, semuanya runtuh, pelan tapi pasti. Usaha keluarga bangkrut, tabungan terkuras, orang-orang yang dulu ramah mulai menjauh. Telepon yang dulu sering berdering menjadi sunyi. Dalam waktu yang tidak lama, ia dan keluarganya kehilangan tempat tinggal. Tidak ada rumah, tidak ada alamat tetap. Yang tersisa hanya koper tua, beberapa lembar pakaian, dan satu tas kresek yang selalu ia bawa. Ia masih ingat malam-malam ketika ia duduk di emperan toko, memeluk tas kresek itu seperti memeluk harapan terakhir. Di dalamnya bukan hanya pakaian atau makanan sisa. Di dalamnya ada dokumen penting, foto keluarga, dan benda-benda kecil yang mengingatkannya bahwa ia pernah punya kehidupan yang berbeda. Tas kresek itu sering basah oleh hujan, kadang sobek, lalu ia ganti dengan yang baru. Tapi fungsinya selalu sama, tempat menyimpan hidupnya yang tersisa. Ia ingat bagaimana rasanya berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mencari tempat berteduh, bagaimana rasanya berpura-pura kuat di depan orang lain, padahal di dalam hati, ia takut, lapar, dan malu. Ia belajar untuk tidak berharap terlalu banyak. Ia belajar untuk menerima tatapan sinis. Ia belajar untuk tetap tersenyum, meski tidak ada alasan untuk tersenyum,
Yang paling berat bukanlah rasa lapar, bukan juga dingin di malam hari. Yang paling berat adalah perasaan tidak dianggap, seolah ia bukan lagi bagian dari dunia yang sama. Seolah ia hanya bayangan yang lewat, tidak perlu diperhatikan. Dari masa itulah ia belajar satu hal. Hidup bisa berubah kapan saja. Kekayaan, kenyamanan, dan rasa aman bisa hilang tanpa permisi. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa bukanlah harta, tapi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Pengingat bahwa ia pernah berada di titik terendah, pengingat bahwa ia pernah hidup dari hari ke hari, pengingat bahwa martabat bukan sesuatu yang diberikan orang lain, tapi sesuatu yang harus ia jaga sendiri. Bahkan ketika dunia tidak menghargainya. Di kursi bank itu, ia memandang tas kresek di pangkuannya, plastik tipis yang sudah agak kusut, dengan sedikit noda yang sulit dihilangkan. Bagi orang lain, itu hanya tas murahan. Bagi dirinya, itu adalah simbol bertahan hidup, simbol bahwa ia pernah jatuh, tapi tidak pernah sepenuhnya menyerah. Matanya sedikit berkaca-kaca, bukan sedih semata, tapi karena ingatan-ingatan itu selalu membawa perasaan campur aduk. Ada sakit, ada malu, tapi juga ada kekuatan yang ia banggakan dalam diam. Ia menarik napas panjang, perlahan. Ia menyeka sudut matanya dengan punggung tangan. Tidak ingin terlihat menangis di tempat umum. Ia sudah terlalu sering menangis sendirian, di tempat-tempat yang tidak terlihat orang. Di dalam hatinya, ia berkata pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak datang ke bank itu untuk membuktikan siapa dirinya. Ia datang hanya sebagai seorang wanita tua yang ingin menarik sedikit uang. Ia ingin dikenal. Ia tidak ingin dihormati karena jabatan atau kekayaan. Ia hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Tas kresek itu ia peluk lebih dekat ke tubuhnya, seolah di dalam plastik tipis itu tersimpan seluruh perjalanan hidupnya. Dari jatuh, bertahan, sampai bangkit dengan cara yang tidak banyak orang tahu. Dan di tengah bank yang sibuk itu, di antara orang-orang yang tidak mengenal kisahnya, wanita tua itu kembali duduk dengan tenang, membawa masa lalu yang berat, tapi juga membawa kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang lahir dari bertahan ketika tidak ada siapapun yang benar-benar memperhatikan. Tas kresek itu bukan sekadar tas, itu adalah saksi bisu dari hidup yang pernah hancur. Dan dari hati yang memilih untuk tetap berdiri, meski dunia berkali-kali mencoba membuatnya merasa kecil. Wanita tua itu masih duduk beberapa menit setelah kilas balik dalam pikirannya mereda. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan berdiri lagi. Kali ini, langkahnya sedikit lebih mantap, bukan karena marah, tapi karena ia merasa perlu mengatakan sesuatu. Bukan untuk menuntut, tapi untuk memahami. Ia kembali menuju loket yang sama. Teller yang tadi melayaninya terlihat sedikit terkejut melihatnya datang lagi. Alis teller itu terangkat tipis, seolah bertanya dalam hati, mengapa wanita tua itu belum juga pergi? Iya bu, tanya teller itu, kali ini dengan nada yang sedikit lebih kaku. Wanita tua itu tersenyum kecil. Maaf mbak, katanya lembut, saya hanya mau bertanya. Teller itu menghela napas kecil. Tanya, apa bu? Jawabnya, sambil melirik layar komputer, seakan sudah siap dengan jawaban standar. Wanita tua itu menunduk sebentar, lalu menatap kembali dengan sorot mata yang tenang. Apakah semua nasabah di sini diperlakukan sama mbak? Tanyanya. Suaranya pelan, tapi jelas. Tidak ada nada menuduh, hanya pertanyaan sederhana. Seperti seseorang yang benar-benar ingin mengerti. Pertanyaan itu membuat teller terdiam sejenak. Tangannya berhenti di atas keyboard, beberapa detik yang terasa lebih panjang dari biasanya. Di belakang, antrean mulai bergerak gelisah. Maksudnya bagaimana bu? Jawab teller itu akhirnya. Nada suaranya berubah, sedikit lebih defensif. Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ia memilih kotek kata Nia dengan hati-hati. Saya lihat, yang lain bisa dilayani cepat. Saya juga sudah menunggu lama. Tapi, saya diminta datang lagi, katanya, masih dengan nada sopan. Saya hanya ingin tahu, apakah itu karena aturan, atau karena saya? Kalimat terakhir itu diucapkan dengan sangat pelan, tapi justru karena itu, bobotnya terasa lebih berat. Beberapa nasabah di sekitar loket
mulai memperhatikan. Tidak ada yang ikut campur. Tapi suasana berubah. Ada rasa canggung yang menggantung di udara. Seolah semua orang tahu, ada sesuatu yang sedang diuji. Meski tidak diucapkan secara terang-terangan, teller itu menarik napas lebih dalam. Bukan begitu, Bu, katanya cepat. Ini murni soal antrean dan sistem. Tidak ada hubungannya dengan siapa Ibu. Wanita tua itu mengangguk. Saya mengerti, Mbak, katanya. Saya hanya ingin diperlakukan seperti yang lain. Tidak lebih, tidak kurang. Nada suaranya tetap tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada luka lama yang sedang bicara. Luka karena terlalu sering merasa harus mengalah. Luka karena terlalu sering menerima penjelasan tanpa pernah benar-benar didengar. Teller itu tampak sedikit gelisah. Ia melirik ke arah supervisor di kejauhan, lalu kembali menatap wanita tua itu. Kami mengikuti prosedur, Bu. Kalau semua minta dilayani sekarang, nanti antreannya kacau, katanya. Kali ini, nada suaranya lebih formal, seperti sedang membacakan aturan. Prosedur itu penting, jawab wanita tua itu pelan. Saya tidak menolak itu. Saya hanya ingin tahu, apakah prosedur itu berlaku sama untuk semua orang? Kalimat itu kembali membuat suasana hening. Tidak ada yang berani langsung menjawab. Teller itu menggigit bibirnya sebentar. Ia tidak terlihat jahat. Ia hanya terlihat seperti seseorang yang terjebak antara tekanan pekerjaan dan rasa tidak nyaman karena pertanyaan yang menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Di belakang, seorang nasabah berdeham lagi. Sudah, Mbak, saya masih antre, katanya dengan nada tidak sabar. Wanita tua itu menoleh sedikit ke belakang. Ia menunduk sopan. Maaf, katanya kepada nasabah itu. Saya tidak bermaksud mengganggu. Lalu, ia kembali menatap teller. Saya tidak marah, Mbak, katanya. Saya hanya ingin diperlakukan adil. Itu saja. Kata adil itu menggantung di udara. Sederhana, tapi berat. Teller itu menghela napas panjang. Baik, Bu, katanya akhirnya. Tunggu sebentar ya, saya cek lagi di sistem. Nada itu terdengar seperti kompromi, bukan kemenangan, bukan juga penolakan, tapi tanda bahwa pertanyaan wanita tua itu telah membuatnya berhenti sejenak dan berpikir. Wanita tua itu mengangguk. Ia melangkah mundur sedikit dari loket, memberi ruang, tangannya kembali menggenggam tas kresek. Wajahnya tetap tenang. Tapi di dalam dadanya, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia tidak tahu apakah pertanyaannya akan mengubah apapun. Ia tidak berharap banyak, tapi baginya, bertanya dengan tenang, sudah menjadi bentuk keberanian, kecil, untuk mengatakan bahwa ia ada, bahwa ia layak diperhitungkan. Di ruangan itu, ketegangan belum meledak, tidak ada suara tinggi. Tidak ada drama besar, tapi ada sesuatu yang telah bergeser. Sebuah kesadaran kecil bahwa di balik penampilan sederhana, ada martabat yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia masuk ke bank itu, beberapa orang mulai melihatnya bukan hanya sebagai wanita tua dengan tas kresek, tapi sebagai seseorang yang sedang memperjuangkan haknya dengan cara yang paling sederhana. Bertanya dengan tenang, teller itu menunduk lebih dekat ke layar komputernya. Jarinya bergerak lebih pelan dari sebelumnya. Seolah kali ini ia membaca dengan lebih teliti. Wajahnya yang tadi terlihat defensif, kini berubah menjadi sedikit tegang. Alisnya mengernyit, lalu matanya membesar tipis. Bukan karena panik, tapi karena menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Ia mengetik ulang nama yang tertera di buku tabungan. Memastikan tidak salah baca. Lalu ia membuka beberapa menu lain di sistem. Napasnya sedikit tertahan. Di seberang kaca, wanita tua itu berdiri dengan tenang. Ia tidak bisa melihat apa yang ada di layar, tapi ia bisa merasakan perubahan itu. Perubahan kecil di ekspresi teller. Perubahan dalam cara teller menatapnya, yang kini tidak lagi sekadar datar. Teller itu menoleh ke kursi di sebelahnya, tempat seorang rekan kerjanya duduk. Ia sedikit mencondongkan badan dan berbisik. Suaranya tidak terdengar jelas tapi ekspresi. Rekannya langsung berubah. Mata rekannya melirik ke arah wanita tua itu. Lalu kembali ke layar. Lalu kembali lagi ke wanita itu. Bisik-bisik kecil mulai menyebar. Seorang pegawai lain ikut mendekat. Pura-pura mengambil dokumen, tapi jelas ingin melihat layar. Mereka berbicara pelan, nyaris tanpa suara. Tapi bahasa tubuh mereka cukup untuk menunjukkan
bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Wanita tua itu tetap berdiri di tempatnya. Ia menunggu. Ia tidak bertanya. Ia hanya memperhatikan. Dalam hidupnya, ia sudah terlalu sering melihat orang berubah sikap hanya karena sebuah nama atau angka di layar. Ia tidak terkejut, hanya sedikit lelah. Beberapa saat kemudian, teller itu berdiri dari kursinya. "Bu, mohon tunggu sebentar," katanya. Kali ini nadanya berubah. Lebih sopan, lebih hati-hati. Tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya. Wanita tua itu mengangguk. "Baik, Mbak," jawabnya pelan. Teller itu berjalan cepat menuju ruangan belakang. Di sana, ia berbicara dengan seorang pria berusia sekitar 50-an yang mengenakan jas rapi, seorang manajer cabang. Percakapan mereka berlangsung singkat, tapi ekspresi si manajer berubah serius. "Apa kamu yakin?" tanya manajer itu dengan suara rendah. Teller mengangguk cepat. "Namanya sama, Pak. Nomor rekeningnya juga sesuai dengan data lama," jawabnya. Manajer itu melirik ke arah wanita tua yang masih berdiri di dekat loket. Tatapannya tajam, bukan curiga, tapi seperti seseorang yang sedang mencoba menghubungkan potingen-potingen informasi. Ia berjalan mendekat ke loket dengan langkah terukur. Sikapnya berbeda dari pegawai lain. Lebih tenang, lebih berwibawa. "Selamat pagi, Bu," sapa manajer itu dengan senyum tipis, tapi sopan. "Maaf, boleh saya memastikan nama Ibu?" Wanita tua itu menatapnya. Tidak ada rasa takut di matanya. Tidak ada rasa bangga juga. Hanya kelelahan yang tenang. "Nama saya sama seperti di buku itu, Pak," jawabnya lembut. Manajer itu mengangguk. "Mohon izin, Bu, apakah Ibu pernah mengganti tanda tangan atau data dalam beberapa tahun terakhir?" tanyanya hati-hati. Wanita tua itu berpikir sejenak. "Tidak, Pak. Saya jarang mengurus sendiri. Biasanya saya serahkan pada orang kepercayaan saya," jawabnya jujur. Jawaban itu membuat manajer itu sedikit menarik napas. Ia menoleh ke teller, lalu ke pegawai lain. Mereka saling bertukar pandang. Suasana di sekitar loket mulai berubah. Beberapa pegawai tampak berdiri lebih tegak. Ada yang mulai memperhatikan dengan lebih serius. Di ruang tunggu, beberapa nasabah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Tatapan yang tadi meremehkan, kini berubah menjadi penasaran. Bisik-bisik kecil terdengar. Kali ini bukan tentang bau atau penampilan, tapi tentang mengapa seorang manajer turun langsung hanya untuk seorang wanita tua dengan tas kresek. Wanita tua itu bisa merasakan perubahan itu, tapi ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya berdiri, memegang tas kresek dengan kedua tangan, seolah itu adalah jangkar yang membuatnya tetap membumi. "Bu, mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi," kata manajer itu. "Sepertinya ada data yang perlu kami pastikan terlebih dahulu." Nada itu berbeda. Lebih menghormati, lebih berhati-hati. Wanita tua itu mengangguk kecil. "Tidak apa-apa, Pak," katanya. "Saya hanya ingin menarik uang seperti biasa." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi pegawai bank di sekitarnya, kalimat itu kini terdengar berbeda. Karena di layar sistem, nama itu bukan nama biasa. Ada catatan lama, ada angka yang tidak kecil, ada hubungan yang tidak tercatat secara kasat mata. Teller yang tadi terlihat dingin, kini berdiri dengan sikap jauh lebih sopan. Ia tidak lagi mengetuk pulpen, tangannya kini terlipat rapi di depan. Manajer itu kembali menatap layar, lalu menatap wanita tua itu dengan ekspresi yang lebih dalam. Bukan hanya sebagai nasabah, tapi sebagai seseorang yang membawa sejarah dengan bank itu. Di ruangan itu, suasana telah berubah. Tidak ada yang berani lagi mengeluh tentang antrean. Tidak ada yang berani lagi berbisik, meremehkan. Kini yang ada hanyalah rasa penasaran yang menebal. Siapa sebenarnya wanita tua ini? Mengapa namanya membuat sistem dan sikap orang-orang berubah? Manajer itu berdiri lebih dekat ke loket. Tangannya memegang sebuah tablet kecil yang menampilkan data internal. Ia menatap layar itu beberapa detik, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya kini bukan lagi sekadar profesional, tapi penuh kehati-hatian dan rasa hormat yang tertahan. Katanya pelan, seolah takut salah bicara. "Apakah benar Ibu adalah salah satu pemegang saham utama di bank ini?" Ruangan yang tadinya dipenuhi suara langkah dan mesin antrean mendadak terasa lebih sunyi. Beberapa pegawai yang berdiri di
dekat loket menahan napas. Teller yang sejak awal melayani wanita tua itu tampak menegang, tangannya mencengkeram tepi meja. Wanita tua itu menatap manajer itu cukup lama. Matanya tidak terkejut, tidak pula bangga. Justru ada kelelahan yang dalam. Di sana, seperti seseorang yang lelah membawa rahasia yang sebenarnya tidak ingin ia bawa. "Iya, Pak," jawabnya. Akhirnya, suaranya tetap lembut. "Nama saya memang tercatat di sana." Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya seperti batu yang dijatuhkan ke air tenang. Beberapa pegawai saling memandang. Seorang staf menutup mulutnya tanpa sadar. Teller itu menelan ludah. Wajahnya memucat. Di ruang tunggu, beberapa nasabah yang mendengar percakapan itu mulai berbisik dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Kini bukan lagi bisik meremehkan, tapi bisik penuh keterkejutan. "Pemilik saham?" Terdengar suara pelan dari salah satu sudut ruangan. Manajer itu menegakkan tubuh. "Data kami menunjukkan bahwa Ibu adalah pemegang saham terbesar secara individu," katanya. "Hati-hati, nama Ibu juga tercatat dalam sejarah awal pendanaan bank ini." Wanita tua itu mengangguk kecil. "Itu memang benar, Pak." Teller yang tadi menolaknya tampak terpaku. Matanya berkokok-kokoka. Bukan karena sedih, tapi karena perasaan campur aduk antara malu, takut, dan tidak percaya. Ia menatap wanita tua itu, lalu menunduk. "Maafkan kami, Bu," kata teller itu lirih. Tidak lagi formal, tidak lagi dingin. Ada getar di suaranya. Wanita tua itu mengangkat tangannya sedikit. "Tidak perlu meminta maaf, karena siapa saya?" katanya pelan. "Lebih baik minta maaf karena bagaimana kita memperlakukan sesama." Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih berat. Manajer itu menarik napas dalam. "Boleh saya bertanya, Bu?" katanya dengan nada penuh hormat. "Mengapa selama ini Ibu memilih hidup seperti ini?" Wanita tua itu memandang tas kresek di tangannya. Ia mengelus plastik tipis itu dengan jari-jarinya yang keriput. Lalu ia menatap kembali ke arah manajer dan orang-orang di sekitarnya. "Karena saya pernah kehilangan segalanya," katanya. Suaranya tidak meninggi, tapi penuh emosi yang tertahan. "Saya pernah punya rumah besar, mobil, dan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ketika semuanya runtuh, saya juga kehilangan keluarga saya." Beberapa orang terdiam. Teller itu menutup mulutnya, menahan napas. "Saat itu," lanjut wanita tua itu, "tidak ada yang peduli siapa saya. Tidak ada yang bertanya berapa saham saya, berapa aset saya. Yang ada hanya tatapan meremehkan, seperti yang tadi saya terima di sini." Kalimat itu menusuk. Bukan dengan marah, tapi dengan kejujuran. "Saya memilih hidup sederhana, bukan karena saya tidak mampu," katanya lagi. "Saya memilih hidup sederhana karena saya tidak ingin lupa rasanya berada di bawah. Saya tidak ingin lupa bagaimana rasanya tidak dianggap. Itu yang menjaga saya tetap manusia." Beberapa nasabah kini menunduk. Ada yang mengalihkan pandangan karena merasa tersentuh. Ada pula yang terlihat malu mengingat tatapan dan bisik-bisik mereka sebelumnya. Manajer itu mengangguk perlahan. "Kami tidak mengetahui semua ini, Bu," katanya. "Bukan itu intinya," jawab wanita tua itu lembut. "Yang penting bukan siapa saya. Yang penting adalah bagaimana sistem ini memperlakukan siapapun, bahkan mereka yang tidak punya apa-apa." Teller itu kini benar-benar menunduk. Air mata mulai menggenang di matanya. "Saya tidak bermaksud merendahkan, Bu," katanya dengan suara bergetar. "Saya hanya mengikuti kebiasaan." "Kebiasaan itu yang berbahaya," jawab wanita tua itu. "Karena kebiasaan bisa membuat kita lupa melihat manusia." Di ruangan itu, suasana berubah total. Tidak ada lagi jarak antara pegawai dan nasabah. Yang ada hanyalah rasa malu kolektif, rasa tersentuh, dan kesadaran yang datang terlambat. Wanita tua itu berdiri di sana, bukan sebagai pemilik saham, bukan sebagai orang berkuasa. Ia berdiri sebagai seseorang yang membawa luka, kehilangan, dan pilihan moral yang tidak semua orang sanggup ambil. Dan bagi semua yang menyaksikan, satu hal menjadi jelas. Kekayaannya bukan pada angka di sistem, tapi pada keberaniannya untuk tetap rendah hati. Bahkan ketika dunia memberinya alasan untuk berdiri jauh lebih tinggi, ruangan bank itu kini terasa berbeda. Tidak lagi sekadar tempat transaksi, tapi seperti ruang pengakuan.
Semua mata tertuju pada wanita tua itu. Tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan. Yang ada hanyalah keheningan yang berat, dipenuhi rasa tidak nyaman dan perenungan. Manajer cabang berdiri dengan sikap sangat hormat. "Bu," katanya pelan, "kami mohon maaf atas perlakuan yang Ibu terima hari ini. Ini menjadi evaluasi besar bagi kami." Wanita tua itu mengangguk kecil. "Saya menghargai permintaan maaf itu, Pak," jawabnya. "Tapi permintaan maaf saja. Tidak cukup jika sistemnya tidak berubah." Ia menatap satu persatu wajah di sekitarnya. Teller, satpam, pegawai lain, bahkan beberapa nasabah yang tadi ikut memandangnya dengan sebelah mata. Tatapannya tidak menghakimi, justru penuh kelelahan dan kepedulian. "Saya tidak datang ke sini untuk mempermalukan siapapun," katanya. "Saya datang karena saya ingin melihat apakah tempat yang saya bantu bangun ini masih punya hati." Manajer itu menunduk. "Kami akan melakukan perbaikan, Bu. Saya janji." Wanita tua itu menarik napas panjang. "Saya percaya niat baik, Pak," katanya. "Tapi niat baik harus diuji dengan tindakan." Ia lalu mengeluarkan buku tabungannya dan menyerahkannya kembali ke loket. "Saya ingin menarik sebagian besar dana saya dari bank ini," katanya dengan tenang. Kata-kata itu membuat ruangan kembali menegang. Teller itu terkejut. "Bu," suaranya tercekat. Manajer itu melangkah maju. "Bu, apakah ini karena kejadian hari ini?" tanyanya dengan hati-hati. "Bukan karena marah," jawab wanita tua itu. "Bukan juga karena balas dendam. Ini karena saya ingin keputusan ini menjadi pengingat bahwa empati tidak boleh bergantung pada siapa yang berdiri di depan kalian." Ia menatap teller itu dengan lembut. "Hari ini, kalian berubah sikap karena tahu siapa saya. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak punya nama besar, yang tidak punya saham? Apakah mereka akan selalu diminta menunggu, diminta mengalah, diminta pergi?" Tidak ada yang bisa langsung menjawab. "Dengan menarik dana ini," lanjutnya, "saya tidak sedang menghukum. Saya sedang menguji. Menguji apakah bank ini akan berubah karena nilai, bukan karena takut kehilangan uang." Manajer itu terdiam lama. Lalu ia mengangguk. "Kami mengerti, Bu," katanya, "dan kami menerima keputusan Ibu." Proses administrasi dimulai. Teller itu kini bekerja dengan tangan yang sedikit gemetar. Sikapnya sangat berbeda dari pagi tadi. Setiap gerakan dilakukan dengan hati-hati, dengan rasa hormat yang tulus. Wanita tua itu memperhatikan semuanya dengan tenang. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa menang. Yang ada hanya kesedihan kecil karena ia tahu keputusan ini bukan hal yang mudah, baik bagi dirinya maupun bagi bank. Beberapa pegawai tampak berkaca-kaca. Seorang satpam yang sejak tadi berdiri di dekat pintu menunduk dalam. Ia teringat bagaimana tadi ia memandang wanita tua itu dengan curiga. Kini rasa malu itu datang terlambat, tapi tetap nyata. Salah satu nasabah wanita yang tadi sempat menutup hidung kini menatap wanita tua itu dengan mata yang basah. Ia menyadari betapa cepat ia menghakimi hanya dari penampilan setelah proses selesai. Manajer menyerahkan kembali dokumen kepada wanita tua itu. "Terima kasih atas kejujuran dan pelajaran yang Ibu berikan hari ini," katanya. "Kami tidak akan melupakannya." Wanita tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak penuh kemenangan, tapi penuh harapan kecil. "Saya harap begitu, Pak," katanya. "Karena uang bisa dicari, tapi nurani, kalau sudah hilang, sulit untuk dikembalikan." Ia kemudian bersiap pergi, menggenggam tas kresek yang sejak awal menjadi saksi perjalanan hari itu. Langkahnya tetap pelan, tapi kini ada kelegaan kecil di bahunya sebelum keluar. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah ruangan. "Hari ini," katanya dengan suara yang cukup terdengar oleh semua, "kita belajar satu hal. Bukan siapa yang paling kaya yang paling penting, tapi siapa yang masih bisa melihat manusia sebagai manusia." Lalu ia melangkah keluar dari bank. Pintu kaca menutup perlahan di belakangnya. Di dalam, semua orang terdiam. Tidak ada yang langsung kembali ke rutinitas seperti biasa. Ada yang menatap lantai, ada yang menatap layar, ada yang menatap kosong, memikirkan kembali sikap mereka. Dan di antara keheningan itu, sebuah pertanyaan menggantung, lebih kuat dari angka manapun di sistem. Siapa yang benar-benar miskin?
Mereka yang tidak punya uang, atau mereka yang tidak punya nurani.